Pemirsa, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI diperingati setiap tanggal 26 Juni. Peringatan ini menjadi salah satu momentum untuk kembali mengevaluasi, melihat bagaimana persoalan narkotika terjadi di dunia, termasuk di Indonesia. Untuk di Kalimantan Timur, salah satunya ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, yakni Samarinda, masih menjadi salah satu wilayah dengan tingkat peredaran dan penyalahgunaan tertinggi dari 10 kabupaten kota yang ada. Lantas bagaimana peringatan HANI dihubungkan dengan upaya untuk melakukan pencegahan dan juga pemberantasan narkoba di kota Samarinda? Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala BNN Kota Samarinda bersama dengan Bapak Kombes Pol Belni Warlansa. Pak Belni, terima kasih Pak sudah berkenan menerima kami. Pak Belni, kalau kita berbicara mengenai peringatan Hari Anti Narkotika Internasional yang kalau kita melihat perjalanan sejarahnya kan salah satu momentum yang digunakan untuk mengevaluasi, melihat persoalan dan juga menyadarkan kepada masyarakat. Bagaimana kemudian peringatan HANI di tahun ini bagi BNN Kota Samarinda, Pak? Ya, terima kasih ya. Kita seperti tadi disampaikan, saat ini memang sedang melaksanakan kegiatan peringatan HANI. Jadi kegiatan peringatan HANI ini di samping mengingatkan kita bahwasanya ada pesan yang perlu kita ketahui bersama, diantaranya adalah waspada, kata kuncinya. Kenapa? Karena memang narkoba ada di sekitar kita. Yang kedua, jangan mau jadi korban. Kenapa? Karena memang mereka sedang mencari korban, sedang mencari mangsa. Dan yang ketiga, mari sama-sama. Untuk apa? Untuk kita tolak narkoba. Nah, melalui peringatan HANI ini, kami BNN Kota Samarinda mengajak seluruh lapisan yang ada di Samarinda terus menggelorakan tolak narkoba, demikian. Pak Belni, dalam perspektifnya Pak Belni kan memang HANI ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menyadarkan kembali, mengingatkan kembali masyarakat tentang bahaya narkotika begitu. Bagaimana, seberapa efektif adanya peringatan HANI ini kemudian berpengaruh terhadap kesadaran kepada masyarakat dan juga pihak-pihak terkait dalam upaya untuk menangani persoalan narkotika khususnya di Samarinda, karena setiap tahun kan diperingati begitu Pak Belni. Ya, jadi kalau kegiatan pencegahan ini dilaksanakan secara rutin, terus-menerus di berbagai aspek. Dan pada HANI ini sifatnya lebih kepada kegiatan penguatan. Di sini ada kegiatan juga yang sifatnya untuk mengingatkan kita semua bahwasanya itu tadi narkoba ada di sekitar kita, tetapi ditambah dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti bakti kesehatan, kita melaksanakan kegiatan sunatan massal, bakti sosial, kita mengunjungi panti asuhan, dan kita juga berdoa bersama di sana. Ada juga kegiatan kicau burung mania, ini yang untuk jadi ada community yang memang kita nilai ini bahwasanya di Samarinda produktif, sambil kita mengkampanyekan untuk tolak narkoba, seperti itu. Terus kita juga bekerja sama dengan Pemkot, kita memasang videotron di baliho-baliho kita ini untuk terus bagi masyarakat Samarinda bisa melihat, bisa terketuk hatinya dengan melihat seperti ini, dengan adanya HANI ini bahwasanya itu tadi narkoba ada di sekitar kita dan kita harus waspada. Pak Belni, dalam peringatan HANI ini apa yang harus diketahui masyarakat? Terkadang kan sering masyarakat kemudian tidak mengetahui lingkungan sekitar, berbicara secara angka, statistik dan lain sebagainya. Samarinda dari beberapa tahun terakhir masih menempati posisi teratas dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur begitu. Apa yang harus diketahui oleh masyarakat, segenting dan seurgent apa kemudian persoalan narkoba di Samarinda, Pak? Untuk yang unik untuk tahun ini, di mana pemerintah kota Samarinda bersama kami BNN sudah melaksanakan MOU di awal tahun ini bahwasanya bagi masyarakat Samarinda yang ingin sembuh karena pernah memakai narkoba, silahkan untuk melapor ke BNN Kota Samarinda maupun BNN Provinsi, dan itu akan dilaksanakan rehabilitasi dan ini gratis. Ini yang perlu mungkin yang lebih berbeda dengan tahun sebelumnya karena MOU ini sudah ditandatangani sekitar 4 bulan yang lalu. Ini menurut kami. Dan ini sebagai bentuk kerjasama dengan pemerintah daerah, Pak ya. Lantas BNN kan punya program-program yang sebelumnya pernah kami telusuri juga terkait dengan kelurahan bersinar, upaya-upaya untuk menguatkan di tingkat masyarakat, Pak Belni ya. Pak Belni, ada satu fenomena yang kemudian kami lihat juga di Samarinda untuk beberapa kantong-kantong yang dianggap oleh BNN sebagai daerah-daerah merah begitu, Pak.
di masyarakat juga perlu upaya ekstra untuk kemudian membuat kesadaran ini siapa lebih kuat begitu Pak? Apakah si bandar yang lebih kuat mengedukasi masyarakat dengan narkotikanya atau BNN yang dan pemerintah yang bergerak lebih kuat begitu? Bagaimana dengan fenomena ini Pak? Ya, jadi kami mengingatkan terus kami bahwasanya ada satu program BNN ingin ada keluarga tangguh anti narkoba. Yang namanya keluarga ini berarti kan suami, istri, dan anak. Yeah. Artinya apa? Kalau kita dari keluarga kita sendiri, dari suami, istri, dan anak sudah komitmen keluarga kita tidak mendukung narkoba, keluarga kita menolak narkoba. Dan ini bisa ditularkan dengan tetangga sebelah kiri, sebelah kanan, depan, dan belakang, sehingga di tingkat RT dan naik lagi tingkat RW dan selanjutnya ke atas, kami yakin benteng ini terbentuk. Nah, yang paling penting ini dari keluarga ini. Jadi mereka harus sadar bahwa saya narkoba ada di sekitar mereka, tetapi mereka sudah komitmen di keluarga mereka untuk menolak. Jadi keluarga tangguh anti narkoba. Ini yang paling penting. Berbicara mengenai keluarga, data juga menunjukkan bahwa 5 sampai dengan 10%, saya nggak tahu ini apa, nanti juga Bapak boleh klarifikasi begitu Pak. Berdasarkan data dari Balai Rehab, 5 sampai dengan 10% yang masuk itu adalah usia remaja. Ini bagaimana? Apakah ada fokus tertentu di peringatan HANI ini yang menjurus kepada upaya melindungi remaja terkait dengan ancaman narkoba sendiri, Pak? Ya, ini usia rawan ini kan umur usia 15 sampai usia 45. Dan kita tahu remaja ini punya rasa penasaran yang tinggi, ini yang kita khawatirkan. Nah, kita coba masuk ke segmen-segmen, baik itu di tempat pendidik, dunia pendidikan, bahwasanya kita terus mengingatkan hati-hati dengan hoax tadi. Lu nggak pakai narkoba, lu nggak gaul. Ini pakai nih gratis, ini yang bahaya. Karena apa? Sekali mereka menggunakan, sekali mereka memakai, mereka susah untuk meninggalkan ini. Nah, ini yang perlu kita terus share, kita terus tanamkan, terus kita viralkan. Artinya mereka harus tahu benar narkoba ini adalah racun. Nah, tadi itu saya setuju, sehingga kegiatan-kegiatan yang go to kampus, go to school, kerjasama dengan PKK, kerjasama dengan kepala dinas, OPD di Pemkot Samarinda yang memang punya jaringan sampai ke bawah, ini terus kita lakukan. Tujuan itu tadi, di samping tadi ada kampung bersinar, atau kelurahan bersinar di sini, bersih dari narkoba, fokusnya kita ke sana. Nah, untuk juga yang kelurahan di sekitar yang lainnya juga kita terus mengelorakan sehingga mereka juga siap siaga nanti, tidak ikut menjadi seperti yang sudah ada di kampung bersinar, demikian. Pak Belni, itu di ranah pencegahan Pak ya, bagaimana dengan ranah pemberantasan Pak di Samarinda Pak? Ya, jadi ada satu strategi, teori mata air ya. Mata air ini kalau masih dekat dengan sumbernya, masih mudah kita untuk mencegah dia menyebar kemana-mana. Jadi memang kita bagi tugas ya. Di sini ada BNN kota, berarti dia mengawasi di tingkat kota atau kabupaten. Kita ada juga BNN provinsi, berarti ini antar provinsi karena kita bersebelahan dengan Kaltara. Juga kita ada BNN pusat, karena negara apa? Karena provinsi kita ini Kaltim, Kaltara langsung ke negara tetangga. Nah, ini kita bagi tugas memang, sehingga dengan keterlibatan juga stakeholder yang lain, pemerintah kota maupun provinsi, TNI, Polri, instansi vertikal lainnya, ini sama-sama kita mengantisipasi yang namanya teori mata air tadi. Sejauh ini koordinasi bagaimana Pak? Alhamdulillah, hubungan saat ini baik BNN kota dengan pemerintah kota Samarinda, termasuk juga BNN provinsi, karena kita juga melaksanakan kegiatan rapat forum komunikasi P4GN. Nah, ini juga akan diteruskan ke kabupaten kota di tingkat di bawahnya, diawali dari provinsi, dan ini memang fokus kepada analisa dan evaluasi bagaimana situasi terkini tentang narkoba, sehingga ini bisa terus ditindaklanjuti oleh instansi vertikal, termasuk juga TNI, Polri, dan BNN. Pak Belni, ini pertanyaan terakhir saya Pak. Kalau kita berbicara mengenai Samarinda dikatakan sebagai daerah yang strategis karena menghubungkan kabupaten kota lainnya. Ditambah lagi kemudian selain sebagai ibu kota provinsi juga sebagai daerah penyangga ibu kota negara. Dan ini digadang-gadang juga akan berkontribusi besar juga nanti berdampak terhadap peredaran narkoba juga. Imbauan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Samarinda Pak? Iya, mungkin ini sebagai closing statement ya. Jadi saya ingin menyampaikan melalui peringatan HANI ini di tahun ini, narkoba adalah racun. Racun merusak peradaban manusia. Mari sama-sama kita tolak narkoba.
Ini yang ingin saya sampaikan, pesan penting tadi. Kita berharap dengan peringatan hari ini, seluruh lapisan masyarakat di Samarinda benar-benar bersama-sama faham dan benar-benar sama-sama untuk perang menolak narkoba. Demikian mungkin. Baik, terima kasih Pak Belni. Sekali lagi selamat Hari Anti Narkotika Internasional, Pak. Semoga upaya yang dilakukan oleh BNN Kota Samarinda juga dapat terlaksana dengan optimal. Baik, demikian wawancara singkat kami bersama dengan Kepala BNN Kota Samarinda bersama dengan Bapak Kombes Pol Belni Warlansa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Belni bahwa persoalan narkoba masih menjadi momok yang sangat besar dan narkoba masih menjadi extraordinary crime yang tentunya membutuhkan tindakan upaya baik pencegahan dan juga pemberantasan yang optimal tidak hanya dari BNN Kota Samarinda tapi juga dari seluruh pihak terkait, tidak hanya dari pemerintah atau pemerintah Kota Samarinda tapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen aspek masyarakat yang ada di Kota Samarinda. Demikian laporan reporter Imade Kertayasa bersama dengan juru kamera Dimas Erlangga. Kita kembali ke studio.